Hai guys, balik lagi sama aku Nufa. Jangan bosan-bosan ya, karena aku akan mulai sering upload di YouTube mulai saat ini. Nah, di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan yang muncul di YouTube. Khususnya pertanyaan tentang bagaimana sih cara menjadi konten kreator. Tapi disclaimer dulu ya, aku di sini itu pemula juga. Aku bukan ahli di bidang ini. Aku cuma mau sharing apa yang aku alami aja, dan mudah-mudahan itu juga bisa membantu kalian. Oke, sekarang aku mau jawab pertanyaan ini. Kak, gimana ngilangi rasa malu entar diketawain atau di head comment? Kadang itu juga sih yang bikin mengurungkan niat buat konten. Ini sih masalah kebanyakan orang ya, terutama aku juga pemalu sebenarnya, apalagi di depan orang-orang yang baru kenal. Aku bisa di tahap ini bisa ngomong langsung di depan kamera, itu juga butuh proses dan butuh perjuangan yang luar biasa. Aku butuh keberanian yang besar untuk bisa sampai berani ngomong kayak gini tuh. Aku juga pernah ngelewati komentar-komentar jahat yang bikin aku insecure bikin video. Dan parahnya, komentar-komentar jahat itu justru malah dari orang-orang terdekat yang seharusnya support aku. Enggak. Ini bukan sesi curhat sedih-sedihan. Mending sekarang kita mulai bahas cara untuk menghilangkan rasa malu yang berlebihan. Tapi sebelum itu kita harus bahas dulu definisi malu itu gimana sih? Karena banyak orang yang nyangka kalau orang pemalu itu udah pasti introvert. Padahal itu hal yang berbeda. Nih, menurut Louis dari Texas mengatakan bahwa secara konsep introvert dan pemalu itu hal yang berbeda. Dapat diartikan bahwa introvert adalah tipe kepribadian di mana seseorang lebih fokus kepada pikiran dan perasaan dari dalam diri. Orang introvert juga memperoleh energi melalui me time atau menyendiri setelah berinteraksi dengan orang banyak. Sedangkan yang dimaksud pemalu ialah suatu sifat di mana seseorang merasa canggung, gugup, ataupun cemas ketika berinteraksi sosial, terlebih dengan orang yang baru ia kenal. Secara sekilas emang introvert dan pemalu itu agak mirip ya. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, introvert itu lebih menyukai suasana sepi dan tenang yang mereka gunakan untuk mengisi daya atau mengisi energi dalam diri. Berbeda dengan pemalu yang mungkin nggak suka sendiri, tapi karena rasa malu yang dia miliki, dia jadi nggak berani berinteraksi sama orang luar dan memutuskan untuk menyendiri. Dan nggak semua orang pemalu itu introvert loh. Contohnya aja Raditya Dika. Kita tahu kalau dia itu orang introvert, tapi dia nggak malu kan untuk buat konten, untuk tampil di depan umum, jadi stand up komedi, main film. Sebenarnya rasa malu itu adalah rasa yang normal, tapi akan sangat bahaya apabila perasaan malu itu terlalu berlebihan, sampai mengganggu kehidupan sehari-hari atau tercipta kondisi di mana seharusnya dia melakukan sesuatu tapi dia nggak melakukannya karena dia malu. Nah, kalau itu udah bahaya sih. Nah, ini tips untuk menghilangkan rasa malu berlebihan yang udah aku praktekin sendiri dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan di kalian juga berhasil. Yang pertama, berdamai dengan rasa malu. Karena rasa malu adalah emosi yang normal, maka sangat penting untuk menerima bahwa rasa malu itu akan muncul. Hal ini lebih baik dan lebih sehat juga untuk diri kita daripada kita harus berusaha susah payah untuk menghilangkan rasa malu tersebut. Tapi emang ini nggak mudah sih dan butuh waktu yang lama dan juga bertahap. Analoginya itu kayak orang pertama nge-gym, nggak mungkin dong langsung bisa angkat beban 100 kilo. Pasti dari 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya sampai bisa 100 kilo. Biarkan diri kita berada dalam kondisi yang memicu rasa malu, maka secara bertahap akan membantu kamu untuk mengatasinya. Kalau trik dari aku sih biasanya kalau aku lagi di keadaan merasa malu, aku langsung mikir kayak gini. Sebenarnya banyak orang yang mengalami ini. Aku yakin aku nggak sendirian. Dan pasti udah banyak juga orang yang melewatinya. Kalau orang lain bisa melewatinya, terus kenapa aku harus tenggelam dalam rasa malu? Iya, emang agak lebay sih, tapi beneran aku ngomong ke diri aku sendiri kayak gitu. Emang nggak mudah, tapi lama-kelamaan akan terlatih dan mulai terbiasa. Bukan karena aku nggak malu lagi, enggak. Cuma aku berdamai dengan rasa malu aku. Kedua, jauhi orang-orang yang membuat rasa malu kamu muncul. Ini penting banget sih demi kesehatan mental kalian, karena bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dekat sama kalian. Seperti yang aku bilang di awal, yang bikin aku insecure itu justru orang-orang terdekat aku. Tapi aku nggak mutusin hubungan sama mereka gitu, maksudnya cuma ngebatasin aja. Terus kalau udah dibatasi tapi orang-orang itu malah mancing gimana? Udah diemin aja, jangan kayak aku yang jawabin satu-satu. Aduh, percaya deh, itu malah bikin capek diri sendiri. Karena dulu-dulu pas awal-awal aku bikin konten, itu banyak banget teman aku yang komen kayak gini, Lo ngapain sih bikin video kayak gitu? Nggak ada kerjaannya? Terus aku jawab, lah justru ini kerjaan gue, ini menghasilkan uang buat gue. Daripada gue diem aja kayak lu, bisa sampai kayak gitu.
Bahkan kalau misalnya ada yang lihat video aku terus dia ketawa hahaha sampai ngakak gitu, aku langsung bilang kenapa, ada yang lucu. Banyak lagi sih komentar selain itu yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, nanti orangnya pada nyadar, kasihan. Intinya jawabin mereka itu nggak akan ada habisnya dan mendingan diemin aja, atau bahkan aku ngerit doang kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Lagian ya, diem juga jawaban loh. Kalau aku diem, mereka pasti mikir ada yang salah sama kata-kata mereka sampai aku nggak mau balas atau aku cuma diem aja. Plus aku nggak buang-buang energi aku untuk balesin mereka satu-satu. Sampai pernah ada nih teman aku yang bener-bener ngeledekin aku langsung di depan muka aku. Ya mungkin maksudnya bercanda ya, tapi sumpah itu nggak lucu banget ya. Apalagi buat orang yang lagi berusaha membangun dari nol, bukannya disupport malah diledekin. Jadi waktu itu dia lagi sama aku, terus dia kepoin TikTok aku, dia scrolling, terus tiba-tiba dia ketawa. Ngakak banget, padahal itu bukan video yang lucu. Aku jadi aneh dong, maksudnya apa ya? Terus nggak berhenti di situ, tetap scrolling sampai aku bilang, apaan sih, ngapain sih ngetawain mulu? Terus dia nggak jawab dan justru malah tambah ngeledekin. Hahaha, video apaan sih ini? Ih, lu kok gak malu ya bikin video kayak gini? Lu kan ngerasa aneh ya ngomong sama diri sendiri? Ih, apaan sih pakai nangis segala? Jujur ya, itu lumayan nyakitin walaupun bercanda. Tapi untungnya aku saat itu lagi berkepala dingin dan mood aku lagi nggak terlalu jelek, jadi aku diem aja. Karena sebenarnya aku bisa aja bales dong, karena sebenarnya banyak juga yang bisa diledekin dari dia, tapi aku nggak ngelakuin itu. 3. Pilih lingkungan yang suportif dan fokus pada komentar-komentar yang positif. Ini juga sangat penting biar kamu tetap on track dan tidak gampang menyerah. Kalau pilih lingkungan yang suportif, kalian pasti yang udah ngerti ya. Nah ini yang fokus pada komentar yang positif itu agak susah, karena kenapa? Karena lebih gampang nempel di otak itu komentar yang negatif, ya nggak? Bahkan bisa sampai kepikiran terus-menerus. Bahkan biasanya sampai mau tidur pun tetap kepikiran dan itu bikin bad mood banget. Aku pernah baca komentar di salah satu video TikTok aku. Komentarnya itu ratusan dan banyak yang bagus juga, komentarnya baik-baik. Cuma ada satu komentar yang jelek, head comment lah. Itu bikin aku mood aku langsung hancur. Komentar positif langsung gak aku anggap dan aku ngerasa jadi bad mood seharian cuma gara-gara satu komentar itu. Tapi untungnya sekarang aku udah mulai berusaha fokusnya ke komentar yang positif aja. Dengan cara aku balesin komentar-komentar yang positif biar menutupi komentar yang jelek, atau kalau emang mengganggu banget hapus aja sih, nggak apa-apa. Oh ya, justru komentar yang jelek itu kadang dibales sama netizen-netizen lain yang suportif gitu. Jadi aku seneng banget diwakili, aku nggak harus membela diri aku sendiri karena ada follower tersayang aku yang mau membela aku. Seneng banget deh. Aku nggak nyangka ternyata orang yang nggak aku kenal justru lebih sering nyemangatin aku daripada orang-orang terdekat aku yang sering ngeledekin aku. Kalian tahu nggak sih salah satu yang ngebuat mood aku itu baik atau yang ngebuat aku sering ketawa, tersenyum, itu adalah baca komen. Aku seneng banget baca komentar kalian karena selain kalian nyemangatin aku, kadang komentar kalian juga lucu, bikin aku ketawa. Jadi thank you banget, kalian nggak tahu betapa senengnya aku baca komentar kalian. Tapi kak gimana ya? Aku nggak punya temen yang suportif. Ya udah, kalau gitu lanjut ke tips yang keempat, fokus sama diri sendiri. Caranya itu menetapkan standar dan target pribadi. Fokus sama pengembangan diri sendiri. Jadi kalau kita fokus sama goal yang udah kita susun, kita akan dipandang punya kepercayaan diri yang tinggi juga, dan fokus ke diri sendiri akan mengalihkan energi emosional kamu ke energi yang lebih produktif. Kalau trik aku sih untuk aku biar bisa fokus, biasanya tiap hari aku bikin list yang aku harus selesaikan, minimal 3 aja sehari. Itu harus ditulis ya, penting banget ditulis. Soalnya kadang kalau nggak ditulis itu nggak dilakukan sama sekali, entah itu karena malas atau karena lagi overthinking. Udah seharian itu misalnya aku nggak ngerjain apa-apa, aku pasti akan mikir, Hah? Gila, aku nggak ngerjain apa-apa. Nggak ada satupun list yang aku kerjain. Seharian ngapain aja? Jadi dari situ aku mulai men-challenge diri aku. Dalam keadaan apapun, aku harus bisa menyelesaikan minimal 3 list yang udah aku tulis. Kalau bisa lebih sih ya. Dan kalau kamu ngelakuin ini juga bagus ke mental kamu loh, karena kamu akan ngerasa ada buktinya kamu ngelakuin sesuatu. Nah, sekian tips dari aku. Sebenarnya masih banyak sih, cuma menurut aku 4 itu udah yang paling penting. Tapi kalau kalian ngerasa masih kurang, kalian bisa searching sendiri karena banyak banget kok yang bahas soal ini. Atau kalau misalnya kalian punya tips, kalian bisa kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar. Karena aku seneng banget baca komentar kalian. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang lain atau kalian mau tahu sesuatu dari aku, tulis juga di kolom komentar. Karena kalau aku bisa jawab, aku pasti jawab dan aku bikin videonya. Oke, makasih ya udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.